Berlatar di sebuah kota yang bernama Shinjo, cerita akan berfokus kepada seorang pembunuh bayaran bernama Sakata, yang pada hari itu, Sakata akan melaksanakan tugas terakhirnya untuk membasmi kelompok Yakuza. Di sisi lain, seorang mafia Yakuza sedang melapor kepada bosnya. Ia mengatakan bahwa ada kelompok yang sudah tidak mau patuh dan akan berbalik melawan mereka. Geram karena anak buahnya tidak becus bekerja, si bos langsung melukai wajahnya. Tanpa mereka sadari, diam-diam ternyata Sakata sudah berada di sana. Ia menghabisi satu persatu penjaga dengan menggunakan senjata favoritnya. Mengetahui hal itu, si bos dan anak buah mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Namun langkah mereka terhenti karena jalan keluar sudah dipenuhi dengan mayat. Hingga terpaksa mereka membawa si bos naik ke lantai 2. Sakata yang terus bertarung mendapatkan perlawanan dari musuh yang lumayan. Ia bertarung dengan apa saja yang ada di sekitarnya sebagai senjata, dan saat Sakata akan ditusuk, Sakata justru memotong tangan orang itu dan membiarkannya sekarat di lantai. Tak perlu lama untuk Sakata menemukan si bos Yakuza yang sudah panik. Ia memakai tubuh salah satu anak buahnya sebagai tameng menahan tembakan si bos, hingga akhirnya si bos dihabisi tanpa ampun oleh Sakata. Salah satu anak buah Yakuza mencoba menembak Sakata, namun justru tewas lebih dulu oleh seorang yang bernama Akira Fujita. Ia adalah orang yang menyewa jasanya. Dalam perjalanan pulang, ia membayar Sakata dan mencoba membujuk untuk tetap aktif sebagai pembunuh bayaran. Namun Sakata menolak karena kini ia sudah mempunyai keluarga yang sudah menjadi prioritas utamanya. Sakata, kazoku nanka motosun janakatta. Sesampainya di rumah, Sakata disambut hangat oleh istri dan anaknya. Terlihat Sakata begitu senang melihat kehangatan keluarga kecilnya. Namun baru saja Sakata selesai mandi, terdengar suara teriakan dari ruang tengah, dan betapa terkejutnya dia. Ada beberapa pria bertopeng iblis sudah menyandera keluarganya. Mereka adalah kelompok mafia bernama Kimen Gumi. Dengan sombong mereka berterima kasih kepada Sakata karena telah menyingkirkan kelompok Yakuza yang menjadi duri dalam daging mereka, sehingga kini mereka bisa menguasai kota. Salah satu dari mereka menyentuh Ryo anak Sakata. Melihat itu, Sakata langsung menyerang dan dengan mudah merebut pistolnya. Namun belum sempat menembak, ia sadar tidak bisa berbuat apa-apa demi keselamatan keluarganya. Dengan sisa tenaganya, Sakata meminta Ryo untuk segera kabur dari sana. Namun baru saja Ryo berlari, ia ditembak lebih dulu oleh Master si topeng iblis. Melihat hal itu, Sakata hanya bisa terdiam. Ia benar-benar hancur melihat keluarganya dibantai di depan matanya. Lalu pemimpin Kimen Gumi mengungkapkan konon kota ini selalu dihantui oleh roh jahat yang bangkit setiap 50 tahun sekali. Roh itu mampu membuat manusia melakukan pembantaian besar-besaran, dan tugas Kimen Gumi adalah menjaga kota ini dari ancaman roh tersebut. Namun bagi Sakata semua omon-omon itu tak ada artinya. Sakata bersumpah suatu hari nanti dia akan memburu dan membunuh mereka. Mendengar hal itu, sang master hanya tersenyum tanpa rasa takut. Ia berkata akan menunggu Sakata. 12 tahun berlalu, kota Shinjo sudah jauh berbeda. Di depan para media, wali kota Shinjo yang bernama Sunohara dengan bangga pamer keberhasilannya. Ia menyebutkan bahwa dulunya Shinjo adalah kota yang suram, populasinya berlebihan, kriminal di mana-mana. Tapi sekarang, kota ini berubah semenjak dia menjabat 2 periode. Bahkan Sunohara merencanakan pembangunan besar-besaran, mulai dari pusat pembelanjaan mewah, teater bioskop, hingga kasino terbesar yang ada di Jepang. Di tengah euforia itu, seorang jurnalistik yang bernama Kamiyama melontarkan pertanyaan tajam. Ia menyinggung soal banyaknya kasus orang yang hilang selama 10 tahun terakhir, termasuk orang-orang yang dulu terang-terangan menentang proyek Sunohara, yang dimana ini adalah sebuah keanehan. Namun dengan santai, Sunohara menjawab itu semua hanya rumor belaka, karena media dan polisi tidak pernah menyebutkan fakta tersebut. Di sisi lain, kita dikejutkan oleh Sakata yang ternyata masih hidup. Ia baru saja keluar dari sebuah fasilitas medis.
Namun akibat tembakan pada kepalanya, sekarang kondisi Sakata lumpuh. Lalu Akira membawa Sakata ke sebuah apartemen sederhana. Ia menyewa orang untuk mengurus dan menjaga Sakata, merawatnya, mencukurnya, memandikannya, bahkan menyuapinya makan, mencoba membangkitkan jiwa petarung yang dulu pernah dimiliki Sakata. Malam harinya saat Sakata baru saja sampai di depan apartemen, tiba-tiba seorang pria menyerang Sakata sambil berteriak penuh dendam. Namun karena Sakata saat ini sedang lumpuh, Sakata hanya diam, tak ada reaksi rasa sakit di wajahnya. Pria itu adalah mafia tangguh yang dulu tangannya ditebas Sakata. たまに散歩に連れてってやれよ。 Sementara itu di sudut kota Shinjo, Kamiyama sang jurnalistik menemui seorang pria yang dulunya adalah anggota mafia Yakuza, menggali semua fakta yang mencurigakan, dan dalam percakapan itu ia menceritakan bagaimana kelompok Yakuzanya dibantai, membongkar fakta bahwa kekayaan Kimengumi berasal dari perdagangan manusia, distribusi zat terlarang, korupsi, dan bisnis kotor lainnya yang menggurita sampai ke politik. Sebelum percakapan itu selesai, terlihat seorang yang memakai topeng iblis menghancurkan kaca mobil mereka, dan kalian tahu apa yang akan terjadi. Lalu di sebuah rumah sakit, kepala polisi yang bernama Shinojuka tiba untuk memeriksa korban dari insiden perkelahian di daerah kumuh. Agar ia bisa masuk sendirian, Shino menyuap petugas penjaga, dan di dalamnya terlihat seorang pasien yang terbaring. Ia adalah Sakata. Dengan memakai topeng iblisnya, ia bertanya apakah Sakata masih mengingat dirinya, dan ia mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tahu Sakata masih hidup, tapi tidak tahu kenapa mereka diperintahkan oleh Master untuk tidak membunuhnya. Tanpa sadar, suara Shino mulai memicu kesadaran Sakata. Tubuh Sakata yang tadinya lumpuh bangkit, dan dengan tenaganya yang belum pulih, ia meraih tubuh Shino dan membantingnya ke lantai dengan keras. Tanpa ampun mereka membunuh siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Bahkan saat menyadari seorang dokter melihat kejadian itu, mereka menembaknya juga. Sakata yang mulai bangkit dengan penuh amarah, ia menyerang Shinojuka. Meski Sakata terlihat lemas, ia berhasil melawan mereka berdua. Saat Fujita tiba di rumah sakit, ia kaget melihat Sakata yang berjalan keluar. Lalu Sakata mengambil makanan kue gratis yang ketika ia memakannya, membangkitkan kenangan kelam tentang keluarganya, membuat Sakata yang tadinya belum sadar semakin memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Kabar tentang kembalinya Sakata langsung menyebar ke seluruh anggota Kimengumi. Menganggap Sakata sebagai ancaman besar, sang master justru merasa senang menyebutnya sebagai iblis yang kembali berkeliaran di kota Shinjo, lalu melakukan tarian ritual kuno untuk merayakannya. Kembali kepada Sakata, di sini Fujita ternyata anggota Kimengumi itu sendiri. Ia menerima pesan untuk membawa jasad Sakata kepada mereka. Namun karena Fujita dan Sakata sudah berteman dekat, Fujita merasa bersalah karena ialah yang memberikan informasi sehingga menyebabkan keluarga Sakata terbunuh. Lalu Fujita berkhianat dan pergi ke sebuah pabrik milik salah satu anggota Kimengumi. Ia membawa tubuh Sakata dalam sebuah karung dan dilemparkan ke konveyor yang mengarah ke mesin penghancur. Sesampainya di sana, Sakata langsung keluar dari dalam karung tersebut dan tanpa basa-basi langsung melumpuhkan semua penjaga yang menghalanginya. Di dalam pabrik, Sakata terus bergerak memanfaatkan benda-benda di sekitarnya sebagai senjata. Pagar besi, mesin industri, forklift loader, palu, apapun semuanya digunakan untuk menghancurkan lawannya. Didorong oleh dendam yang belum terpenuhi, Sakata terus bergerak untuk menyusuri koridor pabrik. Namun begitu mencapai kantor utama, ia melihat Ikaku sang pemilik pabrik berdiri di luar ruangan, menekan sesuatu kode di ponselnya, dan pabrik itu meledak. Di tempat lain, pemimpin Kimengumi menyaksikan ledakan itu dari kejauhan. Ia memberi selamat kepada Ikaku atas misinya yang dianggap sukses. Tapi tiba-tiba muncul sesuatu dari balik puing-puing. Sungguh tangguh sekali, ternyata Sakata masih hidup, selamat berkat selembar selimut yang dia gunakan sebagai pelindung.
Saat Ikaku akan menembak Sakata, tiba-tiba Fujita datang kembali menyelamatkannya. Dengan suara lirih, Fujita memohon maaf pada Sakata. Ia mengakui ialah yang dulu membocorkan informasi tentang keluarga Sakata, dan kini ia sadar dia pantas menerima hukuman. Tanpa keraguan sedikit pun, Sakata menembaknya tepat di kepala. Meskipun ia seorang teman dekat, buat apa kalau pernah berkhianat? Setelah itu Sakata menggantung Ikaku dan menghajarnya habis-habisan. Namun meski dipukuli, disiksa, ia tetap setia pada Kimengumi. Ia enggan memberikan informasi pada Sakata dan tiba-tiba ponsel Ikaku berbunyi. Dari telepon itu terdengar suara si Master, sang pemimpin Kimengumi. Ia tak lain adalah wali kota Sunohara sendiri. Rupanya kota Shinjo berkembang dengan uang haram yang mereka dapat. Lalu ada satu kalimat yang membuat Sakata terdiam. Ternyata putrinya Ryo masih hidup. Sang Master meminta Sakata untuk mensudahi balas dendamnya dan meminta untuk melepaskan Ikaku. Jika tidak, sang Master akan mencelakai putri Sakata. Namun siapa juga yang mau melepaskannya? Mereka sudah mencelakai anak istri tercinta. Sakata tanpa ragu menghabisi Ikaku dan menghancurkan topeng iblisnya. Pagi harinya berita di media ramai membahas tentang berbagai kekacauan yang terjadi semalam, ledakan, pembantaian, dan serangan-serangan brutal lainnya. Mereka menuding Sakata sebagai dalang di balik kekacauan tersebut, bahkan melaporkan bahwa Sakata telah tewas dalam ledakan tersebut. Sementara itu, Ryo yang kini telah beranjak remaja hidup dalam pengawasan seorang pria bertopeng iblis yang bernama Kanta. Kanta adalah salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan manusia Kimengumi, dan cara dia menatap Ryo jelas penuh dengan niat busuk. Sementara itu, seorang polisi bernama Takigawa baru saja kembali ke apartemennya. Ia menyadari jendelanya terbuka dan terkejut melihat Sakata yang sudah berada di sana. Yang ternyata bertahun-tahun lalu, Sakata pernah menyelamatkan nyawa Takigawa, dan sejak saat itu, ia menjadi informan bagi Sakata. Saat Takigawa memberi informasi penting, ia menunjukkan sebuah rekaman saat anggota Kimengumi membunuh seorang dirut sebuah perusahaan keamanan yang setelah kematiannya, tidak ada yang terkejut ketika Sunohara mengambil alih, dan kini perusahaan keamanan itu justru bekerja untuk melindungi resort baru Mahoroba yang sedang dibangun. Mendengar informasi itu, hari itu juga Sakata langsung menyusup ke perusahaan keamanan Shinjo. Ia melumpuhkan semua orang yang menghadangnya, sampai akhirnya ia mencapai sebuah ruangan kecil dan Ryo bersembunyi di balik sofa. Di sana Sakata menemukan papan penuh foto Ryo bersama Kanta, dan ketika Kanta masuk, pertarungan antar mereka pun dimulai. Di tengah pertarungannya, Sakata menyadari bahwa Kanta adalah orang yang menembak istrinya. Ketika Sakata bersiap untuk menghabisi Kanta, tiba-tiba Ryo masuk membawa busur dan memanggil Kanta dengan sebutan ayah. Sakata terlalu terkejut untuk bereaksi dan panah itu mengenai dadanya. Kanta kemudian mendorong Sakata keluar jendela, namun saat Kanta melihat ke bawah, ia menyadari bahwa Sakata telah pergi. Ternyata Takigawa menyelamatkan Sakata. Ia pergi ke tempat yang aman berencana merawat lukanya Sakata. Tapi tiba-tiba Takigawa mendapat panggilan dari Sunohara. Ia meminta agar telepon diberikan pada Sakata, lalu mengancamnya untuk datang ke resort Mahoroba. Jika tidak, ia akan melukai Ryo. Tanpa memperdulikan luka, Sakata kembali ke markas rahasianya. Ia mengambil senjata favoritnya, yaitu pedang golok bedog. Di sisi lain, Ryo dikurung dalam sebuah kamar di resort Mahoroba yang dijaga ketat oleh banyak penjaga bersenjata. Dengan pengalihan sebuah mobil kosong, Sakata berhasil mengecoh para penjaga dan masuk, mulai menyingkirkan para penjaga satu persatu. Setelah selesai di sana, Sakata menaiki tangga menuju lantai atas. Sakata tidak berhenti menghabisi siapapun yang menghalanginya, bahkan sebagian besar musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Tetapi Sakata bukanlah jagoan yang tak bisa terluka. Yang pasti meski Sakata terluka, ia tetap bangun seperti bangkit dari kematian, hingga akhirnya bertemu kembali dengan Kanta. Di tengah pertarungan, Kanta mulai mengungkapkan pikirannya tentang Ryo yang kini beranjak dewasa, memberikan komentar menyeramkan tentang tubuhnya yang berkembang. Marah dengan perkataannya, Sakata akhirnya berhasil merebut pisau Kanta dan menusuknya sebelum memukul kepalanya hingga pingsan.
Dengan penuh perjuangan, Sakata akhirnya bertemu dengan Ryo. Namun di sana Ryo tidak mengenalinya sama sekali. Momen kebingungan itu memberikan kesempatan bagi seorang pria bertopeng iblis yang bernama Jin untuk menjatuhkan Sakata. Beberapa saat kemudian Sakata dan Ryo dibawa menghadap Sunohara. Ia menceritakan lagi legenda kuno tentang kota kerasukan iblis dan ia ingin menjadikan atau membangkitkan iblis dalam diri Sakata dan bahkan menyiapkan pedang untuk membunuh Ryo sebagai bagian ritualnya. Namun rencana itu terganggu oleh Takigawa yang tiba-tiba masuk dan mulai menembaki semua penjaga. Dalam kekacauan itu, Sakata memanggil nama Ryo yang dengan kata itu memicu ingatan dalam benaknya saat insiden di masa lalu. Setelah mengingat semuanya, Ryo pun kabur bersama Takigawa, sementara Sakata harus menghadapi Jin yang menggunakan tongkat besi sebagai senjatanya. Setelah Jin kalah, Sunohara mendekati tubuh Jin dan melepaskan topengnya. Ternyata ia adalah saudara kembar Sunohara. Satu-satunya perbedaan yang mencolok, Jin memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Kini giliran Sunohara yang turun tangan, namun karena tubuh Sakata sudah terluka parah, membuatnya tidak bisa menghindar secepat biasanya, sehingga membuat tangan Sakata putus. Namun meski sekarat, Sakata tetap berdiri dan terus bangkit tidak peduli berapa kali pun ia ditumbangkan. Setelah berhasil mengalahkan Sunohara, ia melihat Ryo berdiri di sana. Namun saat Ryo akan mendekat, tiba-tiba Kanta muncul dan menembak Sakata. Kanta mendekati Ryo dan mengajaknya kembali bersama. Namun Ryo menolak dan ketika Kanta berusaha mendekat, Sakata lagi-lagi berdiri mengakhiri segalanya. Beberapa saat kemudian, polisi, petugas medis, ambulan, dan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Mereka mulai mengevakuasi korban yang terluka serta mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan, dan di antara mayat itu ternyata Jin masih bernapas. Setahun kemudian, Jin berpura-pura menjadi Sunohara. Ia berhasil memenangkan pemilihan kembali. Setelah wawancara selesai, ia kembali ke tempat rahasia, mengenakan topeng iblis lalu melakukan ritual di sebuah kuil. Namun di saat tak terduga, Ryo muncul dari balik bayangan. Tanpa ragu ia melepaskan banyak anak panah ke arah Jin, memastikan bahwa kali ini benar-benar berakhir. Setelah itu Ryo pergi dengan mobil peninggalan ayahnya dan menyimpan sebuah foto keluarga satu-satunya sebagai kenangan. Tamat ending yang Mengsa katakan. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Sakata, dia adalah sosok pejuang sejati, berani berdiri sendiri melawan dunia, pantang menyerah meskipun berkali-kali jatuh. Sayangnya, dia juga terlalu keras kepala. Terima kasih untuk semua yang masih menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.